Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Saban Dermawan Sibarani. Saya adalah calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Tangerang Selatan. Pada hari ini saya akan mensosialisasikan hal-hal yang sudah saya pelajari selama 3 bulan ini. Jadi judul presentasi saya adalah sosialisasi budaya positif sebagai aksi nyata calon guru penggerak di SMA 2 Kota Tangerang Selatan. Nah, hari ini kita akan membicarakan poin-poin berikut. Yang pertama itu, apa sih sebenarnya program guru penggerak itu? Kemudian hal apa saja yang dipelajari? Kemudian dari 3 modul yang dipelajari, nanti saya akan fokus ke modul 1 yang sudah saya pelajari. Kemudian di modul ini ada satu fokus yang akan dibahas, yaitu tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini nanti akan coba diimbaskan untuk diterapkan di sekolah. Salah satunya saya sudah melakukan segitiga restitusi, nanti akan diperlihatkan contohnya. Dan kemudian di akhir saya ingin memberikan suatu proposal kepada pihak sekolah untuk mencoba menerapkan budaya positif dari hal-hal yang sudah saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Baik, ini sedikit biodata ya, mungkin sudah pada tahu, jadi kita skip saja. Yang pertama, apa sih itu pendidikan guru penggerak? Mungkin buat kita guru sudah tidak asing ya. Pendidikan guru penggerak ini sangat gencar saat ini dikumandangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan guru penggerak ini adalah salah satu implementasi dari visi pemerintahan Bapak Jokowi, di mana salah satu visinya itu mengembangkan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta, startnya dari tahun 2019 sampai 2024. Jadi pendidikan guru penggerak ini akan lebih masif lagi, akan banyak direkrut guru-guru. Peaknya itu di tahun 2024. Nah, salah satu program PGP ini adalah sebagai implikasi dari program Merdeka Belajar setelah pemerintah menghapuskan USBN gitu ya, atau ujian nasional, kemudian menerapkan zonasi di sekolah. Jadi ini salah satu bagian untuk Merdeka Belajar bagi siswa-siswi di Indonesia. Nah, apa sih sebenarnya pendidikan guru penggerak ini? Pendidikan guru penggerak adalah program pendidikan kepemimpinan bagi guru untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi di sini kita tidak diajarkan kemampuan profesionalisme kita. Misalnya saya sebagai guru bahasa Jepang itu tidak dibahas sama sekali. Jadi di pendidikan guru penggerak itu lebih membangun kemampuan si guru ini agar menjadi seorang pendidik untuk bisa memfasilitasi siswanya. Jadi nanti akan dibahas juga filosofi yang melatar belakanginya adalah filosofi pendidikan kehajadewantaan. Sekali lagi, jadi guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi guru penggerak ini adalah guru yang tergerak, kemudian ikut bergerak, dan nanti kita outputnya itu menjadi penggerak gitu, penggerak guru-guru agar berubah paradigmanya, tidak seperti paradigma yang sampai sekarang ini dilakukan. Paradigma apa yang berubah nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Kemudian ini adalah peran guru penggerak, ada 5. Yang pertama itu menggerakkan komunitas, mau di sekolah, di MGMP atau di luar sekolah juga. Kemudian menjadi pengajar praktik bagi rekan guru yang terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Dan ini juga nanti kalau misalkan calon guru penggerak lulus jadi guru penggerak, bisa naik menjadi pengajar praktik bagi calon-calon guru penggerak yang baru akan masuk. Kemudian juga yang ketiga, perannya adalah membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi yang seperti ini, sharing-sharing dengan teman-teman di sekolah, di ruang guru,
MGMP ataupun sesama calon guru penggerak. Gitu. Keempat, mendorong peningkatan kepemimpinan di sekolah. Jadi memang fokusnya itu kita sebagai guru penggerak itu harus, kalau di bahasa Ki Hajar Dewantara itu berhamba pada murid. Jadi kita fokus utamanya melayani murid. Jadi benar seperti sekarang itu nggak bisa lagi guru butuh murid, murid butuh guru, udah nggak. Jadi memang kita guru itu ya butuh murid. Kita sebagai fasilitator gimana si murid ini agar bisa merdeka gitu, mencapai kesuksesannya tanpa melihat kita pengennya seperti apa murid ini. Jadi kita yang menyesuaikan dengan kemampuan kodrat alam masing-masing murid gitu. Nanti kita akan lebih kupas lagi di slide selanjutnya. Kemudian yang kelima, ini menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Jadi memang lebih ditingkatkan lagi kemampuan kita menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Kemudian apa saja sih yang dipelajari di program pendidikan guru penggerak? Ada 3 paket modul utama yang dipelajari. 3 paket modul ini dilakukan selama 9 bulan dengan filosofi seperti ibu yang mengandung 9 bulan sehingga nanti melahirkan anak yang baik gitu. Jadi setelah 9 bulan kita dilatih, dididik, diharapkan guru-guru yang nanti lulus ini menjadi guru yang benar-benar sudah baik. Jadi 3 paket modul ini dilaksanakan, 1 paket modulnya 3 bulan. Ini adalah modul-modul yang dipelajari. Modul yang pertama ini tentang paradigma dan visi guru penggerak. Ini sudah saya lakukan di 3 bulannya kemarin, September, Oktober, November, terakhir Desember. Dan setelah itu break sebulan, baru join lagi sekarang di modul kedua di bulan Februari. Kemudian di modul kedua ini membahas tentang praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian modul yang ketiga, nah ini lebih ke pemimpinan pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah ini adalah isi modulnya, detailnya. Ini hal yang sudah saya pelajari di modul pertama tentang paradigma dan visi guru penggerak. Yang pertama, modul 1.1 itu membahas tentang refleksi filosofis pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi program guru belajar mengambil intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik ini adalah seorang yang bisa membuat murid ini merdeka sesuai dengan kodratnya. Jadi Pak Ki Hajar Dewantara ini selalu menganalogikan guru itu seperti seorang petani. Ketika kita petani mau menanam padi, petani ini tidak bisa mengharapkan kita akan berbuah jagung gitu. Jadi petani ini hanya bisa menjaga agar padi ini tanahnya subur, dikasih pupuk, ada hama-hama di berantas sehingga padi ini akan tumbuh menjadi bibit yang kualitas unggul. Seperti itu guru juga, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita murid ini harus jadi apa seperti apa yang kita mau, tetapi kita melihat kodrat alami bakat masing-masing dari si murid sehingga pembelajarannya pun nanti tidak bisa disamakan gitu ya semuanya. Kemudian inti dari refleksi filosofis pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara seperti yang kita tahu yang dipakai jadi slogan dari Kemendikbud yang tuturi handayani gitu ya. Jadi lengkapnya kan ingalso sunturudo ing marja mangunkarsa tuturi handayani. Jadi kita sebagai guru dituntut menjadi among yang memberikan contoh, memberikan semangat dan mendorong. Seperti itu. Kemudian modul 1.2 ini nilai dan peran guru penggerak seperti yang tadi sudah disampaikan, peran guru penggerak apa saja. Kemudian yang ketiga juga visi guru penggerak juga ini dibahas. Nah, visi guru penggerak ini detailnya ini masih kita visi masing-masing guru penggerak. Nanti mungkin setelah sekolah misalkan menjadi sekolah penggerak, nanti bisa di visi sekolahnya bisa disesuaikan dengan visi sekolah penggerak seperti itu. Kemudian di modul yang terakhir ini belajar tentang budaya positif. Nah, hari ini saya ingin mensosialisasikan fokus di budaya positif. Oke, ini sekilas saja. Ini yang modul kedua yang sedang saya pelajari di modul 2.1 pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, ini bentuknya seperti apa saya belum tahu karena baru pretest semalam gitu. Untuk pembelajaran yang berdiferensiasi ini saya baru tahu, baru dengar. Jadi kemungkinan lebih menarik gitu ya. Kemudian pembelajaran emosional dan sosial juga ini baru saya dengar.
Dan terakhir coaching. Kalau coaching sih mungkin kosakatanya sudah tidak asing ya, tetapi bagaimana implikasi nanti di sekolah, di kelas. Nah nanti mungkin setelah saya belajar 3 bulan ke depan saya akan sosialisasikan lagi hasilnya. Kemudian di modul yang ketiga ini mempelajari tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ini ada modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Dan 3.3 pengelolaan program sekolah yang berdampak pada murid. Jadi memang guru penggerak dan sekolah penggerak itu ujung-ujungnya berfokus pada murid gitu. Kita harus berpikir murid maunya apa. Jadi kita sesuaikan dengan maunya murid kita. Oke, kita fokus kembali lagi ke paket modul 1 tentang budaya positif. Nah, di sini akan dibahas ada 5 hal yang sudah saya pelajari. Pertama, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori lawan teori kontrol. Jadi mungkin kalau kita selama ini sudah tidak asing dengan stimulus respon ya, dikasih punishment, dikasih reward gitu ya. Melakukan kesalahan di punishment, diberi hukuman, melakukan hal yang baik diberi poin, reward. Nah, nanti kita ubah dengan teori baru yang namanya teori kontrol. Nah, teori kontrol ini yang akan diterapkan di budaya positif sekolah. Kemudian nanti kita bahas sedikit tentang arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian juga kita akan membahas tentang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian juga kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Kelima hal ini sangat berkaitan untuk membentuk suatu budaya sekolah yang baik. Oke, pertama kita harus berubah dulu paradigma kita tentang stimulus respon lawan teori kontrol. Jadi ini pemikiran kita selama ini mungkin yang ada di bawah ini, di samping kiri ini. Kita berpikir bahwa kita guru bisa mengontrol murid. Padahal itu ilusi saja. Sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid. Yang ada juga murid memberikan izin kita mengontrol mereka. Kemudian juga kita selama ini berpikir bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita kasih bujukan, kita kasih reward, kita berpikir bahwa itu akan membentuk karakter yang baik. Ternyata itu ilusi saja, itu tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga juga kita mikir bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu menguatkan karakter murid kita. Ternyata ini bukan malah menguatkan, malah melemahkan karena penguatannya berupa negatif. Jadi ini juga ilusi saja. Kemudian yang keempat juga kita mikir bahwa kita orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksakan. Karena saya dewasa, lebih punya pengalaman, kamu anak yang baru, saya juga sudah pernah jadi murid, kamu belum pernah jadi guru gitu kan. Jadi ini pun ilusi saja. Jadi tidak akan menjawab permasalahan yang ada. Nah, kita akan coba merubah pola pikir kita dari pola pikir yang ini, stimulus respon ini, ke teori kontrol. Nah, teori kontrol sendiri dikembangkan nanti ada setelah slide ini, tapi kita melihat dari pernyataan Stephen R. Covey ya, seorang motivator kelas dunia. Dia bilang begini, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Kerangka acuan inilah yang dimaksud. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi paradigma kita, pola berpikir kita harus dirubah. Nah, seperti ini. Kalau kita berpikir mungkin sekarang di sebelah kiri ya, paradigma kita stimulus respon tentang dunia. Kita berpikir bahwa realitasnya itu kebutuhan kita itu sama, kebutuhan murid-murid itu sama. Tapi di teori kontrol, realitasnya itu kebutuhan murid-murid itu berbeda-beda sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi di teori kontrol ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, jadi tidak bisa dipaksakan. Kemudian juga yang ketiga, kita coba mengubah orang agar berpandangan seperti kita. Itu yang coba kita tekankan pada murid agar mereka sependapat sama kita, sepemikiran sama kita. Tetapi hal ini ternyata tidak baik ya. Menurut teori kontrol, bagusnya kita harus lebih berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus win-win solution. Kita
kita paham tentang apa yang dia mau dan dia mau apa yang kita mau juga gitu ya. Kemudian perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini mungkin murid terlambat atau murid tidak berpakaian rapi, itu hal buruk, diberikan pengurangan poin. Tetapi semua itu ada tujuannya. Kenapa murid melakukan itu? Nah, ini yang harus kita gali nanti menggunakan teori restitusi. Kemudian image bahwa orang lain bisa mengontrol mengontrol saya. Nah, ini image yang sangat salah. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri ya kita. Yang bisa mengontrol murid ya murid itu sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau anak udah dibujuk tetap nggak mau, akhirnya kita berikan pemaksaan. Pokoknya kalau nggak begini, kamu nggak akan saya lulusin, seperti itu kan. Kadang-kadang ego guru seperti itu selama ini. Nah, nanti kita melihat beda. Jadi kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi solusinya itu nanti dari murid seperti apa, kita memfasilitasi, mengikuti saja. Jadi tidak bisa disamaratakan. Kemudian mungkin selama ini kita model berpikirnya menang atau kalah ya. Tapi nanti kita harus berubah model berpikirnya menang dan menang. Jadi tidak ada yang salah 100% kamu sudah melanggar aturan, tidak. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa menang, sebagai murid pun tidak merasa di pihak yang dirugikan. Harus win-win solution. Nah, kemudian kita mungkin sedikit membahas tentang arti disiplin dulu apa sih gitu ya. Mungkin selama ini kan image-nya disiplin itu sesuai dengan peraturan. Kalau enggak disiplin, hukuman. Pikiran kita kan begitu ya. Tapi menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, ini kutipan langsung, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya, sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi seperti kita di sekolah, kita tidak bisa mendisiplinkan siswa kita dari luar. Tapi bagaimana caranya si siswa ini sadar dia melakukan kesalahan dan dia mendisiplinkan dirinya sendiri. Nah, ini yang menjadi tantangan bagaimana cara agar kita bisa menggugah kesadaran ini melalui nanti segitiga restitusi. Nah, kalau kita melihat dengan ada 3 perilaku manusia, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi orang disiplin agar tidak kena hukuman. Ada yang kedua, orang disiplin untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga adalah orang disiplin untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi disiplin yang perilaku yang ketiga inilah yang ingin diterapkan agar murid-murid itu disiplin. Jadi bukan disiplin gara-gara yang pertama, kedua, tetapi yang ketiga, kesadaran pribadinya. Oke, selanjutnya adalah, nah, kita masuk ke keyakinan kelas. Selama ini mungkin ada guru, saya sering dengar ada kesepakatan kelas. Jadi ada guru sebelum masuk ke kelas sama murid-murid itu dialog dulu, kita buat kesepakatan kelas yuk. Aturan kelas kita apa? Nah, ini mirip seperti itu, Pak. Tetapi di dalam konsep guru penggerak namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi tidak diciptakan oleh guru. Mungkin kalau kesepakatan kelas guru sudah membuat draftnya begini. Tetapi kalau di keyakinan kelas ini benar-benar guru dan murid itu membuat suatu ruang musyawarah, ngobrol gitu ya, curang pendapat. Keyakinan kelas apa yang mereka ingin pegang selama 1 semester misalkan. Jadi keyakinan kelas ini setiap kelas bisa berbeda-beda. Dan keyakinan kelas ini bisa berubah-ubah. 1 semester sekali ganti lagi. Nah, teori segitiga restitusi ini berhubungan dengan keyakinan kelas dicetuskan oleh Gosen pada tahun 98. Mengatakan suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi peraturan di sekolah kalau dibandingkan dengan keyakinan kelas lebih akan mempunyai dampak itu keyakinan kelas, karena mereka yang menentukan apa yang mereka yakini untuk ditaati seperti itu. Nah, keyakinan kelas ini
pembentuknya ada 7. Yang pertama itu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan kan konkret, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Tapi kalau keyakinan kelas itu nanti kita lihat contohnya itu abstrak. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang semua orang bisa terima. Kemudian juga pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi tidak boleh dibuat dalam bentuk negatif. Misalkan saya tidak akan makan di kelas. Saya tidak, itu kan bentuknya negatif. Tetapi dirubah kosakatanya ke bentuk positif. Saya akan makan di kantin misalkan seperti itu. Kemudian juga selanjutnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Kalau peraturan kan rinci jadi banyak. Jadi kalau keyakinan kelas boleh 3 maksimal 5 lah. Hal yang universalnya apa. Kemudian applicable ya. Keyakinan kelas sebaiknya selalu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat keyakinan kelas yang sulit untuk dilakukan. Kemudian juga nah ini yang tadi saya sempat bahas, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, ya idealnya 1 semester. Oke, ini adalah contoh keyakinan kelas. Mungkin kelas yang pertama keyakinannya ada 5. Setiap anggota kelas perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai, perlu merasa aman. Di kelas yang lain mungkin selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, atau senantiasa membantu. Atau ada juga kelas lain yang sedikit aja 3. Hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Seperti ini. Nah, hal yang tadi berkaitan juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada prinsipnya dari sisi psikologis, manusia itu membutuhkan kelima ini. Kita butuh bertahan hidup, kita butuh cinta dan kasih sayang, kita butuh penguasaan, kita butuh kebebasan, dan kita butuh kesenangan. Jadi kita kalau melihat ada suatu kejadian di sekolah, murid melakukan hal-hal yang menurut kita negatif, kita harus jeli murid ini butuh apa ya dengan apa yang mereka lakukan. Apakah butuh perhatian kita, berarti cinta dan kasih sayang? Apakah mereka butuh kebebasan untuk menyampaikan pendapatnya, ekspresinya? Apa selama ini tidak bisa kita berikan jalur-jalurnya? Nah ini kita sebagai guru harus melihat 5 kebutuhan dasar manusia ini pada murid, kegiatan yang dilakukan murid sehari-hari. Kemudian selanjutnya ini adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang paling kecil itu, yang paling pertama itu penghukum. Kemudian posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai monitoring atau pemantau, dan guru sebagai manajer. Jadi kalau guru sebagai penghukum mungkin bahasanya patuhi aturan saya, atau awas, atau kamu selalu saja salah. Kalau guru membuat orang merasa bersalah, mungkin pernah kita dengar juga, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, gitu ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ada juga guru yang memposisikan dirinya kepada murid itu teman. Ayo bantulah demi bapak ya, kerjain ini ya. Atau ayo ingat gak bantuan bapak selama ini? Atau juga ada guru sebagai pemantau. Murid melakukan suatu kesalahan, kemudian dibilang peraturan apa yang kamu lakukan, peraturannya apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Nah itu tahap pemantau. Nah kita sebagai guru diharapkan menjadi tahap yang manajer. Tahap manajer ini pernyataannya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya. Jadi kalau anak berbuat kesalahan, kita tidak memarahi, tetapi kita memberikan seperti manajer gitu ya, solusi, membantu murid itu agar bisa menyelesaikan masalahnya. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Jadi posisi manajer ini mungkin yang harus kita guru lakukan di sekolah. Oke ya, kita fokus sekarang di segitiga restitusi yang seperti yang tadi saya bilang. Segitiga restitusi ini adalah suatu cara untuk bisa merubah murid ke arah yang lebih baik lagi. Kenapa? Karena segitiga restitusi itu mendisiplinkan secara positif. Kemudian murid belajar dari kesalahannya. Kemudian juga akan memperbaiki hubungan baik sesama murid ataupun dengan guru. Kemudian juga segitiga restitusi itu bukan suatu paksaan seperti peraturan kamu harus ini harus itu, tidak.
Kemudian juga segitiga restitusi itu akan melihat lebih dalam ke dalam diri si siswa, mencari akar permasalahannya apa, disesuaikan dengan kebutuhannya apa, kemudian dicari cara yang paling baik, sehingga nanti fokusnya itu bisa peruntukan karakter yang baik. Kemudian juga bisa menguatkan dan bisa berfokus pada solusi dari permasalahannya. Dan yang paling penting ini, dengan segitiga restitusi, jika ada murid yang bermasalah, si murid ini bisa dikembalikan kepada murid yang lainnya atau kelompoknya untuk dicarikan suatu jalan keluar bersama-sama. Digambarkan segitiga restitusi ini seperti ini. Ada segitiga. Yang pertama itu menanyakan keyakinan. Misalkan murid sudah melakukan suatu kesalahan, kita tanya dulu, keyakinan kelas apa sih yang kamu langgar? Emang kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setelah kita yakinkan apa yang mereka lakukan, kita menstabilkan identitas mereka. Tenang aja, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi murid biar cooling down dulu, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Digali lagi, kenapa kamu melakukan itu? Ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Solusinya seperti apa? Jadi seperti gambar ini, langkah segitiga restitusi ini seperti berikut ya. Yang pertama tadi menstabilkan identitas. Ini sesuai dengan teori kontrol. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, kesepakatan tadi ya, keyakinan kelas tadi. Karena kita semua memiliki motivasi internal. Ini adalah salah satu contoh penerapan budaya positif di sekolah. Kita akan lihat klip berikut ini, mungkin sekitar 2 menit ya. Dan bahagia, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sabar Dermawan Sibarani. Saya CGP Angkatan keempat dari Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya akan menunjukkan praktik dari segitiga restitusi di sekolah saya. Selamat menyaksikan. Pagi Sensei. Pagi. Ya, silakan Suci duduk di sini. Baik Sensei, terima kasih. Gimana kabarnya Suci? Alhamdulillah baik Sensei. Alhamdulillah baik ya. Suci, kamu tahu nggak kenapa saya panggil ke sekolah? Tidak tahu Sensei. Nah, gini Suci, Sensei itu mendapatkan laporan dari beberapa guru bahwa Suci katanya jarang masuk online nih, kelas online di pagi hari. Benar nggak Suci? Benar Sensei. Gitu ya, ya memang Sensei tahu sih ya, pasti banyak juga murid-murid lain yang seperti itu juga. Nah, Sensei panggil Suci ke sini untuk kita ngobrol nih, kira-kira masalah ini kenapa ya, seperti itu. Menurut Suci, apa yang salah dari kejadian itu? Ya saya mengaku salah ya, saya telah melanggar peraturan tidak mengikuti pelajaran online di pagi hari. Nah, kenapa itu Suci kok bisa nggak ikut kelas di pagi hari? Mungkin karena saya tidurnya terlalu malam karena menonton drama Korea. Terus juga saya merasa bosan mengikuti belajar online Sensei. Oh, seperti itu. Jadi Suci menonton drama Korea ya biar nggak bosan. Iya Sensei. Nah, nontonnya sampai malam pasti ya? Iya. Oh, karena keasikan nonton film drama Korea sampai malam, bangunnya terlambat gitu ya? Iya Sensei. Nah, Suci, tapi kan Suci kan seorang pelajar ya. Kan pelajar itu tugas utamanya untuk apa? Belajar. Kemudian kan sudah ada juga jadwal pelajaran gitu ya. Jadi menurut Suci salah nggak nih seperti ini? Salah Sensei, saya akan meminta maaf kepada guru-guru yang tidak saya ikuti pelajaran lainnya. Lalu juga nanti saya akan mengatur jadwal tidur saya, waktu saya lebih baik lagi. Saya akan mengikuti pelajaran online seperti biasa di pagi hari. Oke ya, saya sangat senang sekali mendengar Suci seperti itu ya. Jadi ingat Suci ya,
orang yang sukses itu orang yang bisa mengatur waktu. Jadi saya senang sekali Suci akan berkomitmen untuk mengatur waktunya untuk terus ikut online ya, walaupun di pagi hari seperti itu. Semoga ke depan Suci dapat terus berkomitmen dengan hal ini. Baik Sensei, terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih juga udah datang hari ini ya. Karena masih pandemi begini ya, jangan kemana-mana, setelah pulang dari sekolah langsung ke rumah. Salam buat papa mama di rumah. Baik Sensei, terima kasih. Hati-hati ya. Ya. Halo semua, perkenalkan nama saya Suci Afnia. Saya dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Saya mengikuti praktek restitusi. Saya akan memberikan testimoninya. Menurut saya dengan adanya praktik ini membuat siswa menjadi tidak takut terhadap punishment yang guru berikan. Karena dengan adanya ini, guru tidak memberikan punishment atau pengurangan poin. Menurut saya, jika diadakannya praktik ini akan membuat siswa menjadi lebih senang dan tidak merasa takut jika melakukan kesalahan yang dia perbuat. Oh ya Van, nanti kita ulangan MTK kan ya Van? Gue males banget ulangan MTK, kayak aduh gue nggak ngerti banget deh. Sama, apalagi ada XY gitu. Pusing Tentuin garis-garisnya. Aduh, aku pusing banget. Kita mau belajar ke kelas nggak? Boleh deh, Yuk, kelas. Itu sampahnya Van. ya lah nanti ada petugas kebersihan, biarin Nanti aja. ketahuan guru. Biarin aja mereka yang ngambil. Serius. Udah lah. Pagi Fania. Oh iya, selamat Coba pagi. jangan pergi dulu, duduk lagi di sini. Tadi saya lagi muter-muter nih, ngeliat ini enak banget ngobrolnya ya. Iya, cuman ada yang mengganjal nih pas saya tadi lihat ya. Kira-kira Fania, kamu tahu nggak kenapa nih tadi saya manggil kamu besar? Salah apa ya Sensei? Saya rasa nggak ada yang salah dari perbuatan saya dari tadi. Nggak ada yang salah ya, nggak ada yang salah sih, kelihatannya juga kalian enak ya lagi ngobrol. Cuman tadi pas saya lagi keliling-keliling, saya perhatikan kalian belum pergi masuk kelas ya. Iya. Ya, cuman aduh, ada satu hal yang sangat disayangkan. Apa ya? Apa coba? Ini loh, nah ini kenapa ditinggalin nih? Ini botol sampah kan ya? Nah, ini kenapa ditinggalin kan ya? Iya Sensei, maaf. Menurut kamu tadi kamu mau masuk ke kelas aja ditinggalin di sini botol, salah nggak sih? Iya Sensei, saya salah, saya sadar. Nah, kalau misalkan kamu sadar nih salah, saya senang ya. Jadi tahu oh iya ini salah. Kira-kira nih biar kamu kedepannya nggak seperti ini lagi gitu kan, karena kebersihan itu kan sebagian dari iman ya. Coba kira-kira solusi apa yang bisa Anda berikan ke saya? Saya janji Sensei tidak akan mengulangi perbuatan tadi dan saya akan membuang sampah pada tempatnya. Oke, janji kemudian akan membuang sampah. Tapi cuma janji aja nih, Saya akan lakukan Sensei. komitmen ya? Ya. Oke, saya senang deh kalau misalkan sekarang kalian berjanji dan komitmen untuk melakukan. Oke, kalau gitu saya mau keliling lagi, jangan lupa ya dilakukan. Coba ini praktekin dulu coba buang sampah, Baik Sensei. ya. Halo semuanya, saya Fandima Putri dari SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan. Saya ingin memberikan testimoni terkait praktik yang telah saya buat bersama rekan saya terkait segitiga restitusi. Menurut saya, dengan adanya segitiga restitusi ini membuat siswa nyaman berada di lingkungan sekolah. Karena dengan adanya segitiga restitusi ini membuat siswa tidak ada penekanan, baik itu dari guru maupun teman-temannya. Nah, karena dengan ada segitiga restitusi ini membuat siswa lebih bertanggung jawab atas perlakuan yang telah dibuat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya. Ini adalah proposal yang saya ajukan untuk diaplikasikan di SMA Negeri 2 Kota Tangerang Selatan tentang budaya positif. Kalau melihat sekarang kan kondisi saat ini, kalau di SMA 2 misalkan tiap pagi nih kalau saya perhatikan ada mungkin tim budaya sekolah atau BK atau kesiswaan sering men-screening siswa yang masuk ke sekolah kita gitu kan, biar dari ujung kepala sampai kakinya, sepatunya, semuanya di ini. Kemudian yang
bermasalah dikumpulkan dulu. Saya lihatnya begitu ya, yang bermasalah dikumpulkan dulu, kemudian saya kurang tahu juga ya aktualnya seperti apa. Saya lihat dari jauh, sepertinya mereka dicatat gitu ya, apa diberikan pengulangan poin. Tapi saya nggak ngerti apakah ada solusi yang diberikan kepada siswa itu sehingga siswa itu tidak akan mengulangi lagi. Nah, dengan tadi yang beberapa hal yang saya paparkan untuk membuat budaya positif di sekolah, dengan melihat yang tadi, kelima aspek tadi, saya ingin coba menerapkan di sekolah. Kita aplikasikan paradigma baru tadi. Jadi kita menggunakan teori kontrol, kemudian kita bangun budaya positifnya dengan teori ini, dan setiap ada permasalahan kita coba memperbaiki kesalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Tapi memang segitiga restitusi ini kan ada tadi step-stepnya, seperti misalkan kita harus membuat keyakinan kelas bersama dulu. Nah, ini mungkin yang aktualnya seperti apa yang perlu dipikirkan, karena kan setiap kelas banyak, apakah wali kelasnya nanti yang menyampaikan sehingga punya pemahaman yang sama. Dan yang paling penting kita sebagai guru harus mengimplementasikan tadi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kita dulu itu harus menjadi among, memberikan contoh gitu ya, kemudian memberikan semangat dan mendorong siswa. Jadi ke depan kita harus mentreatment siswa kita ini dengan pendekatan yang positif atau inquiry apresiatif. Jadi kita tinggalkan pemikiran lama kita tentang stimulus respon, memberikan punishment, tapi kita coba menerapkan teori-teori ini. Semoga nanti dengan teori ini anak-anak lebih enjoy, lebih budi pekertinya bisa tumbuh, kesadarannya bisa tumbuh, sehingga menjadi pribadi yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang mereka perbuat. Jadi sharing hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih banyak atas waktunya. Jika ada hal yang ingin dikonfirmasi atau ditanyakan, dipersilakan. Jadi sebenarnya Pak, di sini tuh saya udah buat kayak rencana mau ngapain aja. Tapi karena kondisi kemarin saya positif juga gitu, jadi terus sekarang juga kita kan libur juga, jadi nggak bisa saya coba untuk dicoba nih. Saya mau studi kasus aja, kayak ada anak-anak yang terlambat atau memiliki nggak rapi gitu bajunya, mau saya coba treatment sebenarnya. Tapi karena kondisi begini, ini saya pending. Mungkin nanti setelah kita normal kembali, nanti akan saya coba studi kasus. Seperti itu Pak. Ya, baik. Boleh izin dulu Pak? Saya ada kelas. Ya, terima kasih Pak Sanggar sudah memberikan pemaparan dan informasi terkait bagaimana sih budaya positif. Perihal ini memang sudah kami coba komunikasikan, baik saya dengan Pak Bambang, mungkin dengan beberapa guru, mungkin dari tim budaya terkait. Mungkin ini tidak jauh berbeda dengan program kami dalam sekolah ramah anak ya. Bagaimana dalam memberikan penanganan terhadap siswa-siswa atau warga sekolah yang memang bukan berarti karena kita sudah punya peraturannya di awal ya disebutnya melanggar gitu kan. Nah, justru dengan budaya positif ini kan antara lain tadi disampaikan supaya tidak menggunakan kalimat-kalimat negatif atau kosakata yang negatif atau kata tidak lah minimal. Kita coba perihal itu kita coba masukkan juga di peraturan. Kenapa siswa SMA Negeri 2 memiliki buku tata tertib? Ya mungkin itu adalah salah satu sebagai di awalnya adalah penarik siswa. Oh iya, orang tuanya menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 2 karena mungkin disiplinnya, karena hal itu terlihat dari kakaknya sebelumnya, makanya adiknya ingin lagi di sini. Mungkin itu salah satunya ya. Setelah itu mungkin penanganannya. Nah, penanganan yang tadi saya sabar sampaikan mungkin secara sekilas terlihat dalam penanganannya. Oh iya, kok anak-anak dikumpulkan. Mungkin tahu-tahu ada juga suatu waktu kaos kakinya dilepas, bahkan rambutnya juga dicukur. Hal itu setelah melalui beberapa tahapan. Jadi kita sudah melakukan PTM hampir beberapa bulan ya, dari mulai bulan September, Oktober.
November, Desember baru hal itu dilakukan. Jadi penindakan itu diberikan setelah melakukan treatment, karena treatment di awal kita coba mengingatkan, selalu mengingatkan dan mengingatkan selama 2 bulan. Karena kita juga nggak bisa memberikan peraturan secara saklek, karena anak-anak atau siswa juga baru masuk. Betul. Jangan sampai pada saat mereka baru datang ke sekolah atau langsung dengan peraturan yang strict yang benar-benar sesuai. Itu juga kita enggak. Kita coba berikan dengan tahapan mengingatkan. Kita berikan tahapan juga sebelum mengingatkan, kita berikan juga buku tata tertibnya untuk dibaca. Gitu. Kenapa? Supaya mereka bisa menyadari, bisa memahami jika seandainya mereka melanggar, otomatis kan mereka akan merugikan yang lain. Baik itu merugikan mereka diri mereka sendiri, teman, guru, nanti berimbas juga ke yang lain. Itu. Tapi hal itu kan mungkin terlihatnya pada saat di akhir, oh iya nih ada tindakan. Nah, kenapa? Ya mungkin treatmentnya juga semuanya juga mungkin yang tadi saya sabar tampilkan, treatmentnya itu dalam hal permasalahan, ya berarti problem solving. Kita student center kan, semua berpusat pada siswa. Bagaimana siswa mengetahui bahwa dia melakukan satu kesalahan, dia menyadari, dan juga dia harus menyadari bagaimana bahwa itu salah dan perbaikannya seperti apa. Seperti itu kan. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin itu kalau untuk respon dari saya. Kemudian yang untuk selanjutnya, memang kita juga coba perbaiki gimana Pak Bambang waktu itu, mungkin Bapak juga ikut pada saat pelatihan sekolah ramah anak. Banyak dari sekolah yang lain bahkan lebih berbeda lagi dari kita, bahkan mungkin atau bisa dibilang lebih ekstrim gitu ya. Lebih ekstrim. Kenapa lebih ekstrim? Ya karena anak-anak masuk sekolah dikasih tahu peraturan tapi tidak diajak komunikasi. Mungkin kalau Bapak Ibu guru di sekolah di SMA Negeri 2, seperti yang saya sabar bilang, di dalam kelas sebelum mulai pembelajaran kita punya kontrak belajar, yaitu mungkin kalau tadi disebutnya keyakinan kelas gitu ya. Saya yakin hampir semua guru di sini pasti seperti itu, karena semua berkeinginan agar bisa terjadinya proses pembelajaran yang baik, yang bisa saling menghormati, sehingga kegiatan transfer informasinya atau transfer belajarnya juga bisa enak gitu. Tapi kan kalau seandainya terjadi sesuatu, ya otomatis kita harus handle satu persatu gitu. Makanya tadi perihal yang di depan, karena itu satu sekolah ya, bukan satu kelas ya, mungkin di awalnya adalah nanti satu kelas, tapi karena kita budaya itu untuk satu sekolah, otomatis kan dipinggirkan, kita ajak komunikasi padahal di sana. Komunikasi kenapa seperti ini, ya kalau sudah menyadari ya silakan, konsekuensinya seperti apa. Bukan punishment. Selama ini kita tidak ada pemotongan. Selama pembelajaran di PT, untuk yang sekarang ya, selama 2020 sampai 2022 ini tidak ada punishment, pemotongan, tapi konsekuensi. Kalau kamu tahu kamu salah menggunakan, contohnya kaos kakinya yang lebih pendek, ya konsekuensinya apa? Silakan dilepaskan. Saya lepas Bu, nanti saya pakai lagi selepas dari sekolah. Oke, silakan. Tapi itu disadari untuk tidak diulangi lagi, gitu. Paling seperti itu. Kalau untuk rambut juga seperti itu. Bahkan kita mengingatkan, ayo kapan dicukur, kapan dirapikan. Besok Pak, oke. Karena kita kan ada jeda. Hari ini masuk, besok kelas B yang masuk. Hari ini kelas A masuk, besok kelas B. Nanti pada saat 2 hari kemudian saat dia masuk, dia harus mengingat, gitu. Itu pun sudah berkali-kali. Ya mungkin karena tim budayanya yang piketnya hanya orangnya itu lagi ya, dia bisa memahami, dia bisa, oh kamu lagi ya. Gimana nih penanganannya, seperti itu. Mungkin itu kalau untuk respon dari saya, mohon izin. Oke. Ya, makasih Pak Tasrif, responnya sangat baik sekali. Memang kalau melihat sekilas seperti itu ya, seperti anak dapat hukuman karena misalkan kaos kaki dibuka gitu. Memang dengan kalau melihat dari paradigma stimulus respon memang begitu Pak. Tapi kita coba menggunakan yang teori kontrol begitu. Murid ini melakukan ini kenapa gitu kan, mungkin dia nggak punya kaos kaki lagi, atau pada saat itu dia buru-buru nggak ngeliat gitu. Jadi bagaimana
agar kita tidak memberikan punishment bukan punishment ya, mungkin Jatuhnya konsekuensi, karena konsekuensi itu kan dikembalikan ke anaknya. ya. Kenapa menurut kamu bagaimana baiknya gitu Iya, kan, seperti iya. itu kan? Jadi kalau misalkan itu adalah berasal dari si murid, dia rela melakukan itu, saya Pak saya buka aja deh nanti pasang, itu baik karena itu memang sesuai dengan keyakinan dia. Tetapi kalau dipaksakan anak itu untuk dibuka kaos kakinya atau sepatunya misalkan beda, kamu nggak ngikutin peraturan sekolah nih, harusnya sepatu hitam dia merah, udah kamu nggak boleh pakai sepatu seharian. Nah itu kan bentuk punishment. Nah ini tidak boleh gitu. Kedepannya ya konsekuensinya apa? Kalau hari ini nggak bisa, besok gimana? Jadi solusinya itu siswa yang memberikan, bukan kita yang memberikan gitu. Jadi memang nggak bisa langsung gitu ya. Kita sebagai guru memang jadi kalau melihat beban, jadi memang benar-benar kita harus benar-benar ya berhamba pada murid. Kita ikutin muridnya mau sampai di mana, kita rubah lagi, tanya lagi, terus begitu. Nah ini memang kalau misalkan diserahkan kepada suatu tim berat memang, makanya harus bergerak bersama-sama wali kelasnya, semua gurunya, jadi sama pandangannya seperti itu. Iya. Dikit aja. Boleh tambahkan? Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menanggapi tentang proposal, kan tadi Pak Sabar ini kan tentang proposal. Proposal istilahnya mau pertama kan membuat aplikasi mengaplikasikan paradigma ini. Bagaimana Pak Sabar tidak merefleksikan dulu sekolah? Contohnya misalnya begini. Kenapa? Yang saya tahu dulu Pak di guru-guru di seperti Pak Asep atau yang Pak Yayat atau Bu Wida yang dulu, saya hanya pertanyaannya, Bu, kenapa bisa di SMA 2 ada buku tatip seperti ini? Munculnya awalnya bagaimana? Nah, ketika dijelaskan, dulu karena kita mengantisipasi dari sekolah-sekolah yang di Jakarta yang sering tawuran, narkoba, seperti itu, makalah muncul tatip-tatip seperti itu. Nah, bagaimana kalau Pak Sabar merefleksikan sekolah kita itu sudah masuk ke kategori yang mana? Apakah dengan budaya sekolah kita, atmosfer belajar seperti itu, cocok nggak poin-poin yang ada di tatip itu sesuai dengan budaya sekolah? Nah, kalau misalnya sudah dari kategori instrumen-instrumen yang ada di tatip itu sudah mencerminkan memang budaya sekolah kita membutuhkan ini, dengan kapasitas atau 50% anak yang berpotensi seperti itu, mungkin itu masih diperlukan. Tapi bisa tidak buku tatip ini jadi lapisan kedua, senjata pamungkas. Senjata awalnya itu tadi teori kontrol tadi, bisa tidak seperti itu. Nah, kenapa? Jadi istilahnya kalau untuk menghajarnya mungkin ini yang lapis kedua, lapis pertamanya mungkin kenapa? Karena kan kita tidak bisa lepas langsung 100% dengan menghilangkan budaya sekolah tadi. Kira-kira sih itu masukannya bagaimana Pak Sabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Tanto masukannya. Sebenarnya budaya sekolah ini tidak menghilangkan aturan sekolah sebenarnya. Jadi ada aturan sekolah tidak apa-apa, tetapi ketika kita implementasi di lapangannya, kita melihat kalau selama ini kan yang salah langsung dihukum. Jadi mungkin murid merasa tidak senang gitu ya, intimidasi gitu ya. Dia nggak senang, dia nggak enjoy karena aturan dia tertekan. Tapi gimana caranya? Dengan budaya positif ini kita membuat win-win solution, walaupun si anaknya salah, tapi dia tidak tertekan untuk memperbaiki itu. Iya. Itu yang kuncinya di situ. Jadi kalau aturan memang tidak masalah sih, lebih detail, lebih bagus. Ketika kita di lapangan, balik lagi jadi kebijakan seorang guru ini gitu. Jadi nggak ada aturan, tetapi kita sebagai guru bijak gitu. Tidak selalu harus ngikutin aturan ini. Kita lihat di lapangan seperti apa. Kita lihat teori kontrol ini, anak ini butuh apa, jadi treatmentnya beda-beda. Tapi mungkin juga setelah di treatment terus masih tetap ya akhirnya ke punishment itu nggak masalah, gitu. Tapi nggak langsung kamu sudah melanggar begini-begini ya. Ada treatmentnya, balik lagi ke kebijakan kita. Jadi gimana caranya kita senang, anak senang, walaupun dia salah, tapi dia menyadari kesalahannya, memperbaiki itu, seperti itu. Baik, mungkin dari Pak Abu, Pak, ada masukan atau pendapat? Iya, terima kasih Pak Sisai. Kalau
budaya sekolah memang kan setiap sekolah itu punya budaya sekolah, artinya berkaitannya dengan kontrol sosial ya. Kontrol budaya sekolah itu ya budaya positif yang memang digunakan di setiap sekolah. Yang ini kan lebih terimplementasinya itu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Nah, tadi yang dari awal tadi itu lebih ke arah kepada terinspirasi dengan yang namanya keteladanan sebenarnya. Keteladanan seorang guru dalam mengimplementasikan bagaimana budaya positif diterapkan di sekolah. Artinya di sini manakala kita ingin menerapkan budaya sekolah, maka kita harus mempunyai sikap keteladanan dulu gitu, dalam seorang guru. Artinya sikapnya, ucapannya, ataupun perbuatannya harus mencerminkan keteladanan. Dan itulah terciptanya yang namanya budaya positif ya, perilaku positif yang memang akan berpengaruh pada siswa itu sendiri. Kalau menurut saya sih memang sebagus apapun konsepnya, dari manapun kita mengadopsi itu, kalau misalnya tadi kita awalnya kita ada ketidakketeladanan yang kita ada dalam diri kita, seorang pendidik ataupun semua stakeholder yang ada, akan menjadi hal yang sia-sia gitu. Bahkan perlunya tadi di awal pemikiran tadi Pak Sabar itu kan konsepnya itu adalah yang intinya adalah dari kitanya harus memberikan keteladanan dulu, sehingga nanti budaya positif dan sikap positif ini akan tercermin kepada siswa itu sendiri manakala kita terapkan seperti itu menurut saya masukan saya. Masih saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Jadi memang seperti yang Pak Abu katakan benar. Cuman di teori ini kita ingin coba terapkan dasar pandangannya tidak mengikuti stimulus respon, tetapi melalui teori kontrol gitu aja. Tapi tetap jelas kita sebagai guru menjadi tauladan itu sangat penting, karena murid kan meniru kita ya. Betul. Guru gugu dan ditiru gimana? Digugu dan ditiru gitu ya. Ya seperti itu. Mungkin kencing berdiri, baru kencing berlari. Dari Pak Mama mungkin Pak pendapatnya bagaimana? Pak Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin dulu ya, ada tamu. Iya, Pak. Terima kasih. Bisa ya, Pak? Saya menyusul Pak. Ya. Ini berarti kan di sekolah kita itu sebenarnya sudah masuk sekolah model, sekolah rujukan. Jadi sebenarnya sudah budaya-budaya sekolah itu sudah diterapkan gitu ya. Sudah diterapkan. Payung hukumnya itu kan tata tertib sekolah. Jadi sebenarnya tertib itu kan melindungi kita sebagai guru gitu kan. Mengayomi kita sebagai guru, mengayomi anak dari orang-orang yang di luar kita gitu. Jadi itulah yang harus dipegang. Makanya kan harus ada tanda tangan siswa, tanda tangan orang tua, tanda tangan kepala sekolah, itu kan sebagai payung hukum. Nah, mungkin kalau tidak ada tata tertib, kita tidak akan bisa bergerak sebagai guru ya bisa bergerak. Nah, mungkin tadi teladan-teladan itu betul, tapi kalau nggak dituangkan di dalam tata tertib, itu tidak ada payung hukum yang melindungi kita. Itu yang ada di budaya di sekolah model, di sekolah rujukan gitu. Tetap harus diterapkan gitu Pak. Gitu ya. Cuma emang apakah dengan fakta integritas, maksudnya gini, komitmen kan tadi kan, sebelum ke punishment, sebelum penerapan tata tertib, pendekatan dulu kan, berarti pendekatan ke siswa gitu kan. Kalau yang melanggar tidak ada punishment, tapi kan kadang-kadang siswa tuh sering lupa ya, sering lupa dan tidak mau disalahkan terkadang kan begitu ya. Kalau ada payung hukum kan jelas. Itu pendekatan kan butuh waktu, butuh tenaga ya. Ya butuh waktu, butuh tenaga yang sangat banyak gitu kan. Karena satu persatu pendekatannya kan dari satu persatu ya. Nah, mungkin ada fakta integritas dari siswa, dari komitmen siswa, diketahui oleh orang tua gitu. Fakta integritas mengikuti apa-apa yang ditegakkan di sekolah budaya yang ada di sekolah kita. Ya. Kemudian yang kedua tentang diferensiasi pembelajaran itu sebenarnya ada di SKS Pak. Makanya ada ya? Iya, kurikulum ini nih mengarah ke SKS. Jadi targetnya tuh ke
jadi siswa itu diberi kebebasan merdeka belajar gitu ya. Jadi ini akan merepotkan guru sebenarnya. Akan merepotkan guru karena satu persatu siswa itu ada low, ada middle, ada high. Ada perbedaan lah. Disesuaikan. Iya. Jadi melayani siswa yang lambat, bagaimana siswa yang sedang kemampuannya, yang high, tinggi. Jadi tidak seragam begitu. Makanya materi juga nanti bisa beda-beda di kelas itu ya. Bisa berdiferensiasi, itu maksudnya berbeda-beda materi. Sehingga ada yang 4 tahun baru selesai, sudah bisa selesai 4 tahun ya, misalkan 8 semester atau 6 semester. Dan ini akan merepotkan sebenarnya guru. Sistemnya harus jelas emang. Itu SKS yang sebenar-benarnya. Itu SKS yang sebenar-benarnya. Jadi misalkan Pak Hairul sangat pintar, saya harus bisa mengikuti mengajari Pak Hairul dengan kepintaran Pak Hairul. Jadi guru sebagai fasilitator gitu kan. Saya yang lemah misalkan, guru tersebut harus mengikuti bagaimana bisa mengajarkan yang lemah itu begitu. Jadi itulah guru sebagai fasilitator, dan emang ini tantangan bagi sekolah sebenarnya nanti kalau diluncurkan. Tantangan bagi sekolah dan gurunya juga Pak. Kalau diluncurkan begitu ya, SKS yang sebenar-benarnya nanti itu merdeka belajar itu kelihatannya mengarah ke sana. Mungkin saya sendiri belum nggak mengikuti secara detail guru penggerak ini ya. Mungkin Pak Sabar bisa memberikan gambaran gitu ya, apa yang diikuti di guru penggerak ini. Ya, terima kasih Pak Sabar. Terima kasih Pak Bambang atas pendapatnya. Benar sekali Pak, saya juga baru tahu dan kayaknya arahnya seperti itu nanti ke depannya. Jadi kita sebagai guru memfasilitasi anak sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan kualitas mereka, kemampuan mereka gitu. Jadi tidak disamaratakan. Dan terima kasih juga pendapatnya tentang budaya sekolah tadi Pak. Sebenarnya goal dari guru penggerak dan sekolah penggerak itu, goalnya itu menciptakan siswa-siswi sesuai dengan profil pemuda pelajar Pancasila. Jadi di situ ada 6 ya profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan, kemudian berkebinekaan global. Jadi bineka global itu ya menyadari bahwa dirinya ini ada di suatu heterogen. Jadi tidak bisa memaksakan kehendak, harus saling menghargai, tidak melihat secara sara gitu. Jadi dia harus menyadari itu. Kemudian juga pelajar Pancasila itu harus bergotong royong, dan kemudian juga harus kreatif. Ini mungkin dari dulu ya, kreatif, bernalar kritis, yang hot itu, kemudian mandiri. Nah, dari ke-6 target ini, ini bisa dijadikan suatu budaya sekolah Pak. Mungkin kalau di kita kan budaya sekolah yang beriman bertakwa sudah. Nah, jadi kita kalau mau membentuk budaya sekolah, mungkin goalnya untuk ke-6 profil ini Pak. Kita mau ngambil profil yang mana, kita bisa buat budaya itu kita create sedemikian rupa sehingga setelah lulus dari SMA 2 Tangsel, siswa ini bisa mandiri, bisa gotong royong, bisa berkebinekaan global, seperti itu Pak. Jadi selama ini mungkin hampir di setiap sekolah budaya religiusnya sudah gitu, tapi yang lainnya masih kurang. Budaya gotong royongnya, kolaborasinya kurang. Nah, ini yang harus kita coba dibuat bagaimana agar budaya ini bisa diterapkan, sehingga dengan proses 3 tahun atau 4 tahun di sekolah dengan budaya ini, ketika lulus SMA 2 udah pasti anaknya mandiri, udah pasti gotong royong, udah pasti berkebinekaan global gitu. Jadi ketika terjun ke masyarakat bisa membangun bangsa gitu, tidak akan terjadi perpecahan gitu. Tujuannya ke sana sih Pak. Ya, jadi mungkin kan gini Pak Sabar kan mau treatment ya. Iya. Mau treatment sebelum bersentuhan dengan tatib. Kalau tatib kan payung hukum kita ya. Iya. Sebelum ke situ fakta integritas dulu maksudnya gitu Pak. Iya. Itu tidak ada punishment kan, berarti fakta integritas itu komitmen ya. Iya, jadi di sini istilahnya keyakinan Pak, keyakinan kelas. Ya, jadi keyakinan kelas juga itu kan beda-beda Pak jadinya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini beda-beda. Jadi nggak bisa disamaratakan gitu keyakinannya. Jadi mungkin kalau di keyakinan kelas kalau melakukan ini nggak boleh, tapi di keyakinan kelas yang lain mungkin itu nggak jadi hitungan. Nah, ini yang formulanya nanti bagaimana kita membuat ini gitu. Implementasinya itu agak repot itu ya. Maksudnya gini,
biasanya di sekolah itu seragam ya. Ya. Sesuatu hal yang diseragamkan. Ya. Ini dibeda-bedakan. Sekarang tidak boleh diseragamkan. Iya, diferensiasi. Iya. Dibeda-bedakan keyakinan itu kan. Iya. Kalau fakta integritas kan sama ya Pak. Iya. Satu yang harus diikuti baru Betul. sama gitu. Kalau ini keyakinan kan berarti beda-beda. Beda-beda. Iya. Nah, melihatnya dari sisi mana yang berbeda-beda, apa yang dipentingkan gitu. Nah Tidak itu hanya dipentingkan yang- ketika kita curah pendapat kayak gini Pak. Jadi Hmm. nanti ketika murid baru masuk, misalkan wali kelas, Hmm. itu ngobrol curah pendapat nih. Maunya kesepakatan kelas kita apa, keyakinan kelas kita apa. Kalau dulu bisa ada masuk nggak kategorinya anak Axel? Kita harus dalam belajar itu kan seragam lengkap. Iya. Tapi dulu anak Axel bisa melepaskan sepatunya mereka. Ya itu keyakinan kelas. Ya makanya. seperti itu masuk akan masuk kan Pak ya. Padahal secara aturan dia harus menggunakan sepatu ketika belajar. Tapi anak Axel dulu, anak LSD yang dulu, mereka bisa boleh punya ketentuan melepas sepatu Di mereka dalam itu kelas. di dalam Iya. kelas. Karena mungkin mereka juga kan membersihkan kelasnya. Tapi kan itu berbenturan dengan aturan sekolah karena dia harus berpakaian wajib semua. Iya. Gini, itu kan karena ada fragmentasi ya antara kelas RSPI dulu ya, Iya, kelas dulu. reguler sama kelas RSPI. Pak Bambang Dan bukannya. sekarang kan tidak boleh ada Iya. perbedaan antar Iya. kelas itu kelas saya. Ya maksudnya kan dulu yang melakukan itu anak-anak Axel, anak-anak yang IQ-nya itu Iya. tinggi beratnya. Dia kan bukan anak-anak yang reguler, maksudnya Iya. tidak membedakan karena reguler Axelnya bukan. Perilaku mereka, Iya. perilaku mereka dulu ada yang melakukan seperti itu. Gitu. Iya, menurut saya gini Pak, supaya nggak beda, ada satu nilai-nilai kan 18 nilai itu kan 18 nilai yang diajarkan pelajar Pancasila itu ya. Budi pekerti. Iya, itu ada 18 nilai baik dari agama maupun PPKN. Itulah yang tidak boleh dibedakan gitu. Maksudnya Kalau di kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibebaskan Pak. nanti maksudnya gini Pak. Maksudnya begini, gambaran saya. Kelas A tidak ada muncul tanggung jawab. Ya, bisa. Yang kelas B misalkan sikapnya Betul. yang penting baik gitu Iya. ya. Nah, si kelas B saya nggak ada komitmen tanggung jawab. Kelas berantakan juga nggak apa-apa. Nah, ini Pak, ini nanti kan balik lagi. Jadi nilai-nilai kan tidak muncul di komitmen tuh. Berarti harus nilai-nilainya itu komitmen itu harus mengarahnya ke kebaikan, tidak bisa Iya, yang tidak pasti kebaikan. pasti komitmennya ke yang baik. Dan si komitmen ini kan seiring berjalannya waktu ganti Pak. Ini udah nggak dibutuhkan nih, udah baik semua bisa ganti komitmen yang keyakinan kelas kita apalagi yang baru. Jadi bisa berubah-berubah keyakinan kelas ya, nggak harus begitu terus. Yang ini nih 5 ini, misalkan 5, udah semua udah yakin, udah bagus, ganti keyakinan kelas apalagi yang baru, udah bagus ganti gitu. Cuma iya, maksudnya Pak Bambang, kalau seandainya di tiap kelas saja punya keyakinan, justru kalau saya malah melihat ini mungkin Pak. Kita pada saat siswa tersebut berembuk mungkin didampingi fasilitator yaitu wali kelas untuk membuat satu keyakinan kelas, tapi dia juga harus minimal pada saat selesai kan kita tidak perlu memberikan contoh, tidak perlu memberikan dulu tata tertib sekolah karena ini di kelas ya, karena ini di kelas, tidak satu lingkup satu sekolah karena tata tertib itu tata tertib sekolah Pak, gitu ya. Nanti pada saat mereka sudah selesai, coba kita buka bareng-bareng. Apakah kesepakatan kalian sama dengan tujuan dari sekolah dengan adanya tata tertib sekolah? Kan pasti seperti itu. Iya. Kita bisa menyamakan persepsi paling seperti itu. Iya. Nah kalau yang berbeda, kalau tidak sejalan dengan pemikiran mereka, ya di mana tidak sejalannya? Satu, yang kedua kan adanya buku tatib ini juga kan bukan atas keinginan sekolah saja. Ini juga berdasar dari masukan siswa-siswi melalui mandataris. Karena tiap kelas biasanya memberikan masukan sebaiknya seperti apa sih perbaikannya, masukan untuk buku tata tertib kita gitu. Setiap ada revisi seperti itu, kita akan menanyakan ke siswa. Itu ada resumenya, Iya, mungkin ya kalau pendapat Pak pasti benar ya. Setelah kita membuat keyakinan kelas, mungkin bisa ini sesuai ya dengan tata tertib yang sudah
Ada. dibuat oleh sekolah misalkan begitu, itu penekanan di situ bisa. Tetapi di implementasinya ketika mereka melakukan kesalahan nggak langsung Langsung gitu, tapi kan ada treatment gitu, ada ya, tahapan. maksudnya, ya kita coba treatmentnya pakai teori kontrol ini. Iya. Jadi nggak langsung ada pengurangan poin misalkan, nggak. Jadi kesananya itu nantilah udah jalur kesekian udah nggak ada jalan baru begitu. Gimana caranya solusinya si siswanya nanti yang memberikan solusi. Kita dampingi terus. Sebetulnya kita mah sudah melakukan ya Pak, sudah melakukan itu semua hanya Iya. untuk mengkategorikan bahwa guru boleh melakukan ini atau tidak, itu yang belum dilakukan. Iya. Misalnya mengintimidasi, apakah kita mengintimidasi? Nah. Bagi saya mah tidak, tapi bagi guru yang lain itu mengintimidasi. Nah itu yang harus ada sama paradigma yang baru itu mungkin itu persepsi yang sama. Persepsinya Iya, makanya kadang pola pikir menurut kita guru berubah. tersebut tidak. Berubah. Nah, anaknya gimana? Iya. Kan Iya. kita pengen lihat anaknya juga. Makanya- Tadi Pak Sabar bilang anaknya, saya bilang tidak, saya Tidak merasa- menerima. tidak Iya. menerima gitu. Makanya memang misalnya yang nih, harus dirubah persepsi paradigma Misalnya, bagi iya. kita semua harus dirubah. Harus jadi misalnya disamain begini dulu. Pak Tasib, kesepakatannya kalau misalnya hal itu harus udah gondrong harus cukur, apakah tindakannya dicukur oleh guru boleh atau tidak? Nah, itu iya. kita harus punya Penanganannya. kesepakatan itu Pak. Nah itu, ya. Iya, penanganannya. Penanganannya, nah itu baru student well-being. Jadi mungkin ada anak yang dipotong sama Pak Ardi misalkan ya, jago bagus seneng, Iya. gratis bagus seneng. Iya. Tapi mungkin ada yang dipotong malah dendam. Iya. Nah ini yang gimana caranya biar si anak ini nggak ada sakit luka hati gitu. Jadi kalau anaknya bilang ya Bu, saya Kalau nggak ada uang untuk ini, iya. ya Bu potong aja deh. Tahu ya udah nggak apa-apa gitu. Ya, oke, baik terima kasih teman-teman semua atas waktunya. Semoga sharing ini bermanfaat buat kita semua. Ya. Mohon izin saya lanjut. Salam dan aja. bahagia. Iya. Oh Mas, saya nggak nampingin. Ya. Baik, demikianlah tadi sosialisasi tentang budaya positif yang sudah saya laksanakan di ruang lingkup manajemen. Ada kepala sekolah, ada perwakilan dari wakil kepala sekolah, dan juga perwakilan guru. Sosialisasi ini sangat menarik. Begitu banyak pendapat yang berbeda, pola pikir yang berubah dari sosialisasi ini. Semoga sosialisasi ini dapat memberikan manfaat, dapat merubah paradigma sehingga kita bisa menerapkan teori kontrol, kemudian juga praktik segitiga restitusi untuk dilaksanakan untuk mencari pemecahan masalah di sekolah. Baik, terima kasih. Salam dan bahagia.